yang sama, janji itu tergenapi buat orang yang ada pada saat ini. Sejak bersama kita bangkit berdiri, mari kita buka firman Allah. Yang pertama, Tuhan atau Yesus menjanjikan seorang penolong buat Tuhan dan akan memberikan kepada mereka seorang penolong. Janji Tuhan harus tergenapi buat Tuhan. Karena ada janji di mana Tuhan akan memberikan penolong, bukan cuma pada waktu 2000 tahun yang lalu, tapi malam hari ini janji itu Tuhan beri buat orang. Saudara, kita perlu penolong dalam hidupnya Tuhan. Karena Tuhan cuma manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tak salah ini pada saudara Tuhan dekat. Haleluya. Banyak yang dialami di masa-masa sekarang. Ada yang celaka mati. Haleluya. Ada yang dibom mati. Haleluya. Ada yang mengalami sakit mati. Wah, haleluya. Tetapi saya percaya kalau saudara menerima janji Tuhan, yaitu penolong yang namanya Tuhan, engkau aman bersama dengan Tuhan. Masakan penolong mau kasih dia betul? Amin. Jangan mungkin. Dia tak akan pernah kecewakan orang. Dia tahu orang 1 kali 24 jam. Haleluya. Orang kalau mau jaga orang punya anak, ya untung-untungnya 1 hari kalau orang bisa jaga, apalagi kalau masih kecil. Malah kalau saudara sudah tidur habis. Loh, nanti dia mau menangis, orang tahu apa tuh mau cari, semua tahu. Tapi Tuhan, saudara, Yesus lewat Roh Kudus, pagi dia jaga, siang dia jaga, sore dia jaga, malam dia jaga, sementara tertidur dia jaga, karena dia penjaga Israel. Mau hari ini dia jaga Tuhan, karena dia sudah berjanji memberikan penolong buat orang. Amin. Tetapi mencari pertanyaan, saudara, sudahkah kita menerima janji itu? Jangan sampai orang di tempat ini, saudara, belum menerima janji itu. Jangan sampai orang dalam bahaya yang orang tahu. Orang pikir orang tak hidup aman. Orang pikir orang tak hidup aman-aman kok orang hidup. Saudara, engkau dalam bahaya tanpa penyertaan Tuhan. Karena kita bilang di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Engkau butuh penolong itu yang namanya Roh Kudus. Pastikan malam hari ini engkau berjalan dengan satu pribadi, namanya siapa? Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus akan memberitahukan Bagus hal-hal kami. yang tidak pernah. Dan Roh Kudus akan membuat hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada Dibagikan itu. mustahil. Ini. Dia menjanjikan penolong, tapi masalahnya sudahkah kita menerima janji? Karena untuk menerima janji itu ada yang harus saudara lakukan untuk Tuhan. Bukan cuma membayar, saudara. Amin. Ada yang saudara harus lakukan untuk menerima satu janji. Apa yang saudara harus lakukan? Saudara baca di ayat yang ke-15, undur satu ayat. Dia bilang begini, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Baru ayat 16 itu tadi kita baca tadi, tolong baca. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, penolong itu bisa kita terima. Syaratnya kalau Tuhan mengasihi Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan Tuhan, kudus
dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau tidak akan pernah mengalami pertolongan Tuhan kalau engkau masih hidup di dalam kedagingan. Haleluya. Bagaimana Roh Kudus bertolong kalau daging lebih besar daripada Roh Tuhan berkuasa atas orang? Haleluya. Bagaimana Tuhan memerintah penolong mendatangkan kebaikan kalau orang pedaging lebih besar? Sulit orang akan mengalami kepekaan dalam Tuhan. Amin. Soloban orang tidak tahu, socurang orang tidak tahu, somau orang tidak tahu. Kenapa? Daging yang pimpin. Orang yang dipimpin oleh daging, engkau dalam bahaya. Tapi kalau engkau dipimpin oleh Roh, engkau mengasihi Tuhan karena firman Tuhan dan menuruti segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau akan melihat penolong itu. Haleluya. Janji itu. Haleluya. Takkan api buat saudara. Tak usah takut engkau melangkah. Tak usah takut engkau berjalan. Tak usah takut engkau membaca. Kenapa? Karena ada penolong. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Ini janji buat setiap orang percaya. Amin. Amin. Yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Katakan haleluya. Saudara yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, katakan haleluya. Saudara pejamkan matamu sebentar. Haleluya. Izinkan Roh Kudus ambil alih hidupmu malam hari ini. Izinkan Roh Kudus kuasai hidupmu malam hari ini. Saya berikan kesempatan engkau berhubungan dengan Tuhan 1-2 menit. Roh Kudus hadir di tempat ini. Karena Alkitab berkata di mana ada 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Roh Allah ada di tempat ini. Berapa yang banyak muslimkan. Oh haleluya. Roh Kudus bekerja dan terus bekerja. Dia penolong. Haleluya. Penolong untuk jemaat Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia menuruti perintah Tuhan. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Roh Kudus, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kalau engkau mau terima janji Tuhan, kasihlah Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Jangan cuma di mulut, Amin. dari hati. Haleluya. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Engkau yang mau terima janji Tuhan, Amin. belajarlah mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Roh Kudus menolong Oh, gereja Yesus. di akhir zaman. Amin. Engkau tidak akan mampu bertahan di dunia yang Amin. baru. Amin. Di masa yang sukar ini, Haleluya. engkau akan mudah mengalami kekalahan demi kekalahan kalau Roh Kudus tidak tuntun. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Roh Allah bekerja di tempat ini. Amin. Engkau yang lemah, engkau yang susah, engkau yang bersedih hati. Haleluya. Ada penolong di tempat ini. Ada penghibur di tempat ini. Ada mujizat di tempat ini. Ada lawatan di tempat ini. Karena Dia terus bekerja. Namanya Roh
Amin. Untuk mendapatkan Roh Kudus atau janji itu. Amin. Kasih Tuhan. Saudara, kita mengasihi Tuhan. Saya juga secara pribadi, karena firman ini benar bermakna. Amin. Di hari-hari ini orang lebih sibuk dengan apa? Di Tuhan atau di dunia? Haleluya. Di hari-hari ini Tuhan jadi apa untuk Tuhan? Lebih banyak mencari Tuhan kebutuhan pribadi atau Amin. mencari Tuhan? Lebih banyak orang bekerja keras untuk dunia atau untuk Tuhan? Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau akan lelah sendiri, saudara. Engkau akan lelah kalau dunia yang kau kejar. Tapi kalau kau cari Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Haleluya. Dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Kitab Amos bilang, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Apa yang orang cari di dunia ini? Apa yang sementara Tuhan perjuangkan di dunia ini? Haleluya. Orang perjuangkan perkenanan Tuhan atau perkenanan manusia. Amin. Orang kalau mencari popularitas, molalah sendiri. Kalau orang mencari pengakuan, molalah sendiri. Kalau orang mencari kaya, molalah sendiri. Amin. Amin. Tapi kalau orang cari Tuhan, Tuhan sumber kepuasan setiap orang yang percaya. Haleluya. Milikilah Roh Kudus dalam hidup. Amin. Tidak sedikit banyak orang kaya mati bunuh diri karena kehilangan sukacita. Haleluya. Haleluya. Kalau bilang orang kaya sana, saudara, buat kita agak keliru. Karena banyak orang kaya bunuh diri. Amin. Kenapa? Tidak ada lawan. Di Haleluya. mana sumber sukacita? Cuma ada di dalam Yesus. Amin. Kejar, cari. Kau akan menerima janji Tuhan. Namanya Amin. Roh Kudus. Dia kerja malam hari ini. Dia lawan malam hari ini. Dia berkata malam hari ini. Dia sembuhkan malam hari ini. Amin. Dia bukakan jalan malam hari ini. Semua kita butuh Tuhan. Semua kita butuh Tuhan. Kasih Tuhan. Kami daripada apa yang ada di dunia ini. Yang kedua, apa janji Tuhan buat orang percaya sebelum dia naik ke surga? Pertama, penolong, itu Roh Kudus. Yang kedua, Haleluya. kuasa. Amin. Kisah 1 ayat 8. Ini terakhir, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, kata kuasa dalam bahasa lain dia memiliki pengertian dunamis. Sama-sama bilang dunamis. Dunamis. Saudara, dunamis ini kuasa yang Tuhan berikan buat orang, artinya namanya dunamis. Dia memiliki pengertian pertama, kuasa. Katakan amin. Yang kedua, ini spektakuler. Yang pertama kuasa, yang kedua